Gue kerja ya jiwa bos, bukannya mental pekerja. Saya dulu memang salah, Om. Salahnya? Saya berpikir sebenarnya kalau rame ini saya mau kawin lagi kan. Kalau Abang pernah terpikir begitu, bilang kapan rame ini? Enggak lah. Justru itu kunci. Jangan pernah nyematin diri sebagai bos. Nanti jadi males. Lagi kita ngumpul, saya ngeletuk. Lu bisa masak, banyak temen, kenapa nggak jualan aja? Saya nggak ada bayangan waktu itu mau ke restoran. Hatinya ini orang ini berat ini. Berat, nggak gampang loh. Bukan nggak gampang, nggak laku lah. Negative K, nothing further, just see the cabbie in the corner. Maju mo ko? Mr. Awang. Ni hao mah. Hao. Ini berapa ratus tahun kita reschedule baru bisa ya? Lama banget ya. Lama ya? Iya. Anak saya masih kecil waktu itu, sekarang udah tua men udah. Well, thank you man. Sama-sama. How's everybody? Good? Everything good. Kelihatannya ini Apa? boleh perkembangannya. Pakai obat apa ini? Nggak pakai obat apa-apa lah. Diet biasa aja ya. Diet apa? Minum teh. Teh apa ini? Khusus memang. Burdok teh. Ya. Tapi memang itu untuk melangsingkan begitu. Bukan melangsingkan sih, buat metabolisme aja. Oh. Biar hidup metabolismenya. Teh makanan? Makanan ya dijaga lah. Tetap dijaga ya? Iya lah. Oh, saya kira makan sembarang aja tetap Enggak. enggak ya. Olahraga juga ya, saya lihat naik sepeda terus, Bro. Ya sekali-sekali, seminggu sekali. Boleh. Itu harus itu sebenarnya itu. Well, kalau yang di New York sih tidak ada yang tidak kenal Awang ya. Kalau yang paling dikenal restoran Indonesia sekarang ini Awang Kitchen. Terima kasih. Siapa-siapa aja yang pernah datang itu kan penuh picture-picture di dinding itu kayak orang-orang penting itu siapa-siapa aja. Coba name 10 orang siapa kira-kira yang Banyak lah. Banyak. Ada Menteri Bappenas, ada Bu Risma, ada Kapolda Bali, ada Wakasal, ada anggota DPR. udah berapa tahun ini, Bos? Bulan depan tanggal 26, 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Awalnya kan catering ya? Catering di rumah ya, awalnya iseng, Maksudnya? nggak ada kerjaan sama istri, lagi kita ngumpul, istri ngeletuk, lu bisa masak, banyak temen, kenapa nggak jualan aja? Saya nggak ada bayangan waktu itu mau ke restoran. Tapi berapa lama di rumah itu bikin catering itu? Berapa tahun ya? 8 tahun kayaknya. Oh, lebih lama di rumah ya? 2000 banyak customer, makanya cari tempat. Oh, tapi tadi ini ngomong istri yang mana nih? Ada istri Oh iya. Aku nggak dibawa. di bawah di samping. The best gado-gadonya Awang nih. Kalau gado-gado itu resep mama. Resep mama ya? Iya. Tapi memang diajarin dulu atau cuma Iya, lihat? diajarin. Oh ya? Iya. Apa yang membedakan gado-gadonya yang lain ini? Sebenarnya sih sama aja, cuman takaran itunya aja, asam apa garam, sama kacangnya kita giling sendiri dari mentah. Jadi yang bikin saus juga sekarang ini so far you ya? Semuanya saya. Nggak percaya sama orang lain. Bukan nggak percaya, nyari yang dipercaya itu susah. Karena makanan itu kan mesti ada passion, Benar. harus ada love ya. Exactly. Ya kalau bikin cuman asal bikin semua orang juga bisa. Yes. Itu memang lain, men. Seperti tadi saya bilang, mesti ada love, passion gitu kan. Iya. Walaupun dikasih resepnya nggak mungkin sama. Tapi saya lihat ini Awang kalau di restoran biasa kelihatan kejam, tapi di sini ternyata penyayang saya lihat ini. Sampai ping ya. Keren. Iya, maksudnya keren ini. Bos harus diikuti yang begini-begini, anak muda harus ikuti. Sekarang saya lihat ini tambahkan semakin rame ya. Ya boleh lah. Terus kenapa di take out itu sushi bar itu saya lihat itu kan kemarin kan ada bar tuh. Iya. Itu apa yang mendesain itu, Bos? Karena kurang tenaga kerja juga. Terus kedua juga tempatnya kan kalau di take off sekarang lebih gede, lebih enak. Lebih Iya. lebih luas Terus sekarang. fokus satu makan aja. Iya, daripada pecah-pecah sana Iya. sini ya. Food costnya juga lebih murah kan. Right. Karena jangan-jangan keuntungan itu hanya untuk membayar chefnya umpamanya gitu ya. Betul, Begitu kan betul, jatuhnya itu kan. Kalau satu udah fokus di situ. Fokus ya. Nah, Bos, tadi kan bilang ini baru 5 tahun kemarin iseng terus mau buat restoran. Ini kan nggak gampang ini. That cost a lot, right? Iya.
Costa. Rentnya juga di situ Lumayan lah. lumayan pasti karena prime kan. Iya. Terus bagaimana bicara sama bekas pacar dulu bilang, ayo kita bikin restoran, siap begitu? Nggak ada kepikiran mau buka restoran. Jalanin aja. Sepanjang waktu kita jalanin aja selama 8 tahun. Nggak ada pikiran mau buka restoran, nggak ada. Cuman terakhir itu 2016 udah terlalu banyak orderan, banyak customer, jadi ya mau nggak mau harus cari tempat. Karena udah nggak bisa lagi di rumah. Kewalahan ya. Bukan kewalahan, tempatnya udah nggak ada, berantakan. Iya, di mana-mana panci ya. Iya. Iya, tapi Kasihin juga anak kan, jadi nggak ada space. memang berawal begitu kan. Ya. Tapi memang suka masak ya sebenarnya awangnya. Memang tukang masak dari awal. Iya, tukang masak saya begini. Saya juga sebenarnya kan chef. Tapi jujur saya waktu saya ingat sekarang ya, ternyata bukan saya punya passion ya. Karena buka restoran itu bukan cuma bisa masak, harus tahu marketing, harus bisa tahu manajemen, gitu. Ya, I agree. Ya makanya kita kadang-kadang perlu partner, gitu. Semua ada apa namanya bagian Iya, ada tugas masing-masing lah. Tugas masing-masing. Ya. Saya kayaknya pegang uang ini awal. Enggak lah. Nah, istri dong ya enggak? Iya, hebat. Nggak, saya cuma uji kan, karena orang banyak bilang kejam, saya bilang Kak jangan macam-macam kok kalau sama itu. Saya punya koko itu. Iya. Jadi apa ini yang paling laris di situ sebenarnya menu apa aja di situ yang paling sales, number one sales di situ apa? Number one sales dari rumah sih itu ayam kremes. Ayam kremes, gado-gado, ketoprak. Itu yang paling laris ya. Paling laris. Karena banyak sekali menunya saya lihat memang. Iya. Awal mulanya nggak banyak menu, cuma sedikit. Cuman kan kita roaring terus. Kayak bosen kalau makanan cuman monoton itu aja gitu kan. Iya. Jadi kadang menu di Iya, kita ganti-ganti. Ya harus begitu sih sebenarnya memang. Ya kalau nggak gitu nggak bisa berkembang. Harus ngikutin zaman. Iya. Orang bikin apa lagi viral ya kita bikin. Iya. Ikuti market. Apa yang mau dibeli orang kan? Iya. Sambil tes market juga kan. Iya. Jadi kan kita tahu, oh ini yang nggak laku, ini yang laku gitu. Iya. Tapi di Indonesia dulu nggak pernah masak ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Sejak datang aja, sejak tahun datang. Tapi waktu baru datang pernah di restoran kerja? Awal datang yang langsung kejar restoran dari cuci piring lah. Restoran apa? Jepang. Iya. Nah ini yang menarik nih, karena yang saya lihat orang kan banyak membuat itu restoran Jepang, restoran anu. Nah what make you decide bahwa you know what, saya mau larinya ke Indonesia? Sementara kan waktu itu sudah ada Upi Jaya, ada ini Sky Cafe, ada pokoknya banyak lah restoran yang in and out. Sebenarnya makanan Indonesia itu peluangnya banyak, cuma susah. Susah. Buat 10 tahun lagi sih makanan Indonesia bisa booming. Ya makanya itu kesempatan kita. Cuman untuk bertahannya itu bisa nggak? Kemungkinannya orang tidak bisa bertahan. Kayak kira-kira apa? Ya satu, mereka nggak bisa manajemen, nggak bisa manage. Kedua, nggak bisa marketing. Ketiga, nggak bisa ada standarisasi gitu makanan. Jadi hari ini bikin enak, besok nggak enak. Gitu. Nggak konsisten. Bukan nggak konsisten, jadi nggak ada takaran. Jadi tergantung mood yang masak aja. Oh, kalau dia lagi ngamuk Kalau sama istrinya, dia iya. kasih banyak asamnya. Iya, Nah, ini yang parah. Ini yang begini nih banyak bikin rugi. Ini merusak nama Indonesia ini, Bos Awang. Pokoknya ya urusan ini ya enggak. Saya masak ini untuk orang, masalahnya kan orang bayar ya. Makanya kalau masak itu harus be professional. Benar. Jangan ada masalah kita bawa ke restoran gitu. Ya masalah di restoran ya di restoran gitu kan. Masalah di rumah ya di rumah, jangan disamain. Manajemen diri maksudnya ini Bos Awang ini, bahwa mampu mengelola. Karena kalau sudah diri itu manajemen juga jalan sendiri. Karena saya jujur, saya dulu attitude saya yang paling jelek. Saya tahu kelemahan saya. Kalau sudah pusing nih, pokoknya Mana-mana. tamu aja saya usir. Itu nggak boleh, bos. I know. That's why I say, saya ternyata money oriented gitu.
Ya itu yang tadi saya bilang, itu part of management. Ya, manajemen diri. Kita harus bisa manage diri kita sendiri, Iya, yes. manage Exactly. orang, manage Exactly. company. Wih, saya dulu waktu menjadi head chef. Nah, makanya saya dikutuk Tuhan jauh dulu. Kalau dia sudah minta begini terus belum, saya siram sosis baru saya suruh pulang. Saya lempar sosis, Oh, ya? go home. Ingat sekarang ya saya pikir, wah, Nggak bagus ya. untung nyawa belum dicabut sama Tuhan. Benar, saya pokoknya. Tapi at least saya realize. Saya bikin kursus tidak, bos. Boleh. Maksudnya, ya ini untuk orang-orang kita ya. Banyak kan ya, banyak orang yang mau memulai itu kadang how to start it. Dan Yeah. memang butuh orang seperti pembicaraan kita ini untuk di boost gitu. Iya, betul. Ya. Cuma motivasi kan kecuali kita ajarkan resep kita nggak Aja mungkin nggak dong. salah. Hah? Mau minta resep saya nggak, Pak? Saya kasih. Ambil buku. Aja nggak salah. Wah, ini nih baru nih. Nah, saya memancing seperti itu sebenarnya itu saya mau lihat bagaimana jahatnya Nur, ternyata kan saya bilang Ya, baik. tidak bisa, saya sudah dari kiri kanan nggak bisa salah. Tapi memang awang benar. Percuma saya kasih resep, Hmm. nggak bakal bisa. Gitu Kenapa? kan. Makanya kan banyak orang kan kalau jualan kan takut resepnya diambil. Ya. Kalau saya enggak. Oh ya. Saya punya prinsip. Andai kata saya kasih resep ke orang, Yes. belum tentu juga orang mau bikin. Belum tentu bisa. Belum tentu mau bikin. Saya kasih resep nih. Ah, Hari, ya. saya kasih resep saya nih ayam. Hmm. Belum tentu kamu mau bikin. Anda yang paling kepala batu lagi dan roba lagi. Andai kata Harry mau bikin, Eh. belum tentu seenak saya. Iya, iya, iya. Andai kata seenak saya, Eh. belum tentu laku seperti saya. Iya, iya, iya. Kalau laku seperti saya, belum tentu hebat seperti saya. Iya, iya. Sih. Ya. Pokoknya you still far ahead karena master. Sekarang ini saya sendiri, bukan sayanya nggak mau share sama orang, bukan. Saya lagi nyari orang yang bisa tepat buat saya ganti saya. Belum dapat. Belum dapat. Oh sayang kita belum ketemu bro. Iya. Ya. Saya sih. Biar ada sendiri aja kan Hmm. beda gitu kan. Hati kan beda. Gitu. Memang nggak ada passion di situ gimana? Susah kalau makanan susah. Agak memang betul itu. Kalau moodnya orang juga yang ini kan energi nih ya. Kita taruh garam itu lagi ngambek itu, jadinya bukan asin lagi. Iya. Masak itu kan bukan cuman ngelihat ingredientnya apa, harus ada stepnya. Gak bisa masak sembarangan, kayak contoh masak nasi goreng. Coba situ taruh asal aja. Jadi memang nasi goreng, tapi enak gak? Belum tentu enak. Nasi garong jatuhnya. Belum tentu enak. Iya benar. Makanya awang ini bolak-balik dia itu ke dapur keluar masuk dia. Itu Dia bukan bosen. Ah, Bosen, orangnya bosen kan. tapi sudah tepat itu. Sebelum marah dalam keluar. Enggak, Bagi enggak. saya dulu begitu. Saya ini tukang masak, Ah. tapi nggak betah di dapur. Tunggu dulu katanya passion. Ini awang, iya, passion, ada passion. Ah. Tapi nggak betah di dapur, nggak bisa lama-lama di dapur. Sampai anjing aja ngamuk. Ya kan? Anjing tetangga. Kalau dengar makanan pasti lapar dia. Ih, tapi ngerti dia kalau bilang bahasa kotor. Cek semuanya, maksudnya make sure sebelum keluar itu. Ya, saya sambil perhatiin, sambil masak sambil merhatiin. Wih, gemetar dong itu. Enggak lah. Saya itu paling benci dulu itu kalau ada bos saya. Nah ini saya bilang tadi ini sifat saya yang jelek. Bos aja saya usir. Bukannya kita nggak trust people, Hmm. kadang kan orang mau cepet. Kalau kita lagi dalam keadaan busy, semua orang mau cepet, Ya mau percepat aja gitu. mau cepet. Tapi kan semua harus ada stepnya. Makanya kalau saya masak, mata saya kayak elang, jadi ngeliat ke kiri ke kanan semuanya bisa saya lihat. Istri gemetar dong selalu ya. Enggak lah, Hah? enggak lah. Saya yang gemeter sama dia. Oh ya. Tapi hebat. Tapi delivery bagaimana di awal? Delivery dari pertama buka sih nggak begitu rame. Memang fokus di dining aja. Tapi still do delivery di sekarang? Ya, masih. Lebih fokus dining aja ya Iya, memang dining lebih ramai daripada delivery dari dulu. dari dulu. Iya. Kecuali di rumah. Kalau di rumah kan memang delivery. Ada struggling. Ada. Itu baru buka kira-kira mau bulan ke-8 ya, bulan ke-9. Ya itu ya masalah intern aja sih. Cuman orang-orang yang kerjanya kan kita belum training. Jadi dia nggak tahu posisi di mana. Kalau makanan itu bagus nggak bagus mereka nggak tahu. Yang penting ada order, mereka ambil, mereka goreng. Tapi sales pada saat itu bagaimana? Sempet anjlok. Gemetar juga ya. Anjlok.
Kalau saya nih orangnya Hmm. nggak pernah nyalain orang. Hmm. Kalau sepi tuh nggak nyalain orang. Saya cek semua restoran, saya cek sepi nggak. Oh ternyata saya doang yang sepi. Ini harus ditanya. Harus cari tahu. Berarti ada yang nggak bener. Yes. Cek dulu servisnya gimana. Oh servis oke. Berarti makanannya nggak bener. Cekin satu-satu. Cek lagi makanan. Cekin oke. satu-satu. Makanannya bener. Berarti yang kerjanya yang nggak bener. Gitu. Kurang hati nih. Bukan kurang hati, namanya orang nggak experience kita hire. Iya kan? Kita tadi mau pikir kan murah. Jadi kayak Harry aja lah misalnya nggak ada experience, saya suruh sushi. Tahu nggak ikan bagus ikan jelek? Nggak tahu kan? Dia pakai ikan asin, sushi, sashimi sudah mana bisa. Dia bilang sama aja ikan katanya. Saya bilang memang pancur restoran kalau begitu. Iya. Ikan lengket dia tinggal potong lagi kasih orang. Dia kan nggak tahu ikan lengket itu bau apa kan nggak tahu. Tapi kalau orang yang experience kan megang aja lengket juga udah tahu. Benar. Ini nggak bisa dipakai. Jadi kalau memang bukan bidangnya memang setengah mati. Iya harus memang ada experience, harus ada yang orang experience. Jadi berapa tahun itu strugglingnya itu awal-awalnya itu? Coba berapa bulan aja? Mungkin 2-3 bulan. Jadi begitu ketemu penyakitnya langsung. Langsung saya urut kan. Kok sepi makan lama makan sepi. Cari tahu penyebabnya apa. Iya, pertama ya mesti cek dulu di daerah situ restoran rame nggak, jam dinner rame nggak. Kalau jam dinner semua rame, kita doang yang sepi, berarti ada yang salah di dalam. Something wrong ya. Something wrong sama makanannya. Cek dulu dari pelayanannya gimana, waiternya oke, berarti ke makanannya. Makanannya oke, berarti yang kerjanya. Gitu. Iya. Betul. Jangan cari kesalahan orang lain. Enggak. Saya nggak pernah nyalain orang lain. Nah itu dia saya bilang. Kita harus pandai marketing. Kalau orang udah jatuh, struggling gitu, banyak kan mereka nggak tahu cara jalan keluarnya kan. Kalau saya, karena memang kuliah dulu di manajemen marketing, jadi ada ilmu sedikit yang dipakai. Gitu. Pas struggling gitu kita bikin promosi lagi. Kayak misalnya beli bubur ayam kita kasih gratis, misalnya tahu isi, terus kita kasih Thai iced tea. Mana ada coba beli bubur dapat pempek, mahalan pempeknya pada buburnya. Tapi kan kita harus mau narik lagi, ayo coba lagi. Ya, kalau memang nggak enak ya mau gimana. Waktu masa pandemi itu bagaimana? Ada apa yang paling berat di situ? Atau malah bagus? Pandemi sebenarnya 2 minggu setelah pandemi kita masih buka. Cuman habis 2 minggu itu adik telepon nanya masih buka? Masih. Wah lu si bandel katanya. Lu nggak bahaya katanya. Ya lama-lama pikir iya juga sih ya. Kalau misalnya buka ada karyawan yang sakit, kalau sakit, kalau mati, bukan dosa. Ya udah akhirnya putusin 6 minggu libur. 6 minggu tutup. Itu udah struggling banget, udah sampai bangkrut lah, duit kagak ada. Restoran memang boleh buka. Iya. Essential kan. Essential ya. Tapi kan dari kitanya sendiri kita mau buka kan enggak. Banyak kan restoran yang buka kok. Tapi kenapa 6 minggu? Karena kan udah 6 minggu deh mulai reda. Sudah mulai reda, supermarket udah nggak begitu rame, gitu kan. Mau belanja apa-apa udah nggak begitu ngantri. Lagi pertama-tama tinggi COVID kan, kemana-mana ngantri. Terus kayak supermarket kan tutupnya early, jam 5 udah tutup. Tapi tidak melakukan apa-apa di rumah, bilang karena kita tutup kita surfing dari rumah. Enggak juga ya. Berarti take rest aja lah. Iya, istirahat aja 6 minggu. 6 minggu di rumah. Kok kayaknya nggak puas kedengarannya libur 6 minggu. Harusnya kan 6 minggu. Libur 6 minggu men. Tapi kayaknya kok 6 minggu tambah turun suaranya tadi. Wah. Iya. Gimana 6 minggu nggak ada penghasilan? Sedangkan pengeluaran double. Restoran sama rumah. Kan rumah harus bayar rent, restoran harus bayar rent.
ya kan? Iya. Jadi yang tarik untuk Terus duit dari mana? terkuras pelan-pelan dia ya. Bukan terus lagi, udah habis lah. Oh, ya. Tapi kan selama istri tenang oke lah. Ya, begitulah. Suaranya begitulah ya. Tapi, wow, tapi banyak loh. Termasuk ya kita I feel sad about this kayak Upi. Upi harus tutup karena memang agak berat kan. Iya. Agak berat. Saya juga sedih sih, Upi tutup tuh sedih. Iya. Karena kan sekarang restoran Indonesia cuma 3, tadi kan 4. Gitu. Iya. Semakin banyak restoran Indonesia, semakin banyak kesempatan sebenarnya. How? Jadi ada motivasi kita. Supaya selalu memperbaiki diri. Iya, iya. Bagus juga ya. Karena kalau sendiri asal-asalan. Iya, kalau kita udah sendiri kan merasa, wah, gua paling hebat ya. Ah, Udah nggak ada yang bisa masak lagi, siapa lagi yang masak? Tapi kalau kita ada kompetitor kan, jadi penyemangat kita gitu. ya tapi tetap berdoa jangan terlalu banyak juga. Masalahnya manusianya tidak bertambah. Kan market kita sebenarnya, sorry ya, bukannya mau orang Indonesia semua, enggak. Justru market kita tuh mau yang ngambil yang lokalnya, gitu. Iya. Orang-orang buletnya gitu, orang Chinese-nya. Gini loh, kita kan jual makanan Indonesia. Taste harus Indonesia. Gitu. Cuma kita harus bisa sesuaiin sama orang-orang kulit putih gitu kan. Orang Chinese. Kita harus tahu kalau orang kulit putih tuh nggak sukanya apa. Pedis. Mereka nggak suka pedas. Iya, makannya jangan dibikin pedas. Ya. Kayak di Awang Kitchen kan, nggak ada makanan yang pedas. Semuanya nggak pedas. Kecuali sambal terasinya itu Ya, saya itu- telinga saya bunyi itu kalau saya makan itu. Itu kan side. Ini yang Oh, bikin side ini. ya, bukan anunya ya. Jadi kalau di menu itu saya nggak pedas. Apa yang pedas? Nggak ada yang pedas. Tapi jadi bisa di-adjust lah. Semuanya itu bisa di-adjust. Pokoknya kita punya standar makanan Indonesia ya seperti ini. Ada terasi, kita tahu terasi. Iya. Ada cengkeh, kita tahu cengkeh. Iya betul. Jadi kita nggak kurang-kurangin. Memang rasanya seperti itu. Iya. Cuman kan setiap lidah kan beda-beda, Hmm. ya kan? Nah, kebetulan kan saya kan dari Jakarta, Iya. ya tes saya tes Jakarta, gitu. Oh tadi saya belum tanya lahir di mana bos? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Di daerah mana? Di Salemba, Di Salemba ya. Jadi tahun berapa lahir ke sini dulu? tahun 2000, baru 20 tahun. Oh ya. Oh saya kira lebih Enggak, lama. enggak. Oh, tahun 2000 ya. Kenapa bos? Kenapa di Amerika bos? Bosan aja di Indonesia. Tunggu dulu. Kenapa? Ada macam-macam tadi. Enggak ada macam-macam. Siapa yang macam-macam? Enggak ada macam-macam. Saya bawa aja macam-macam. Betawi kan? Betawi. Asnawi. Iya. Nggak boleh bilang Betawi, domelin. Kenapa? Kalau dibilang Betawi, domelin sama orang Betawi. Ada yang tersinggung di sana? Siapa? Dimarahin, lu bukan orang Betawi, lu Cina Betawi. Dia bilang begitu? Iya, bilangnya Asnawi. Asnawi? Iya, Oh, asli Cina Betawi. Asli Cina Betawi. Iya. Oh, tapi mirip Cina memang. Bukan Betawi. Memang Cina. Memang bapaknya Cina. Memang gue Cina. Gue gimana nih? Mata sipit. Mata sipit. Ngapain mesti marah? Iya. Aku sih manggil gue Cina. Kalau dia manggil gue Jepang gimana? Panggil Cina sudah. Sebenarnya sih nggak boleh. Nggak boleh, iya benar. Anak saya sekarang udah panggil dirinya Chinese. Iya, Itulah iya. Waktu datang dulu tahun 2000, ada plan mau balik Indo. Target itu cuma berapa tahun doang kok. Kenapa? Ya, oke. Kenapa semua orang begitu kira-kira menurutnya? Nggak tahu. Lagi pertama datang kan saya masih pacaran tahun 2000. Pacaran sama siapa? Ya sama ex mantan lah. Oh iya. Oh udah lama deh, udah kenal dari Indo ya? Udah kenal lama. Memang ini hatinya ini orang ini berat ini. Berat, nggak gampang loh. Bukan nggak gampang, nggak laku lah. Oke, memang Nggak ada yang mau. Oh jadi mau pulang juga dulu ya? Iya. Mau sempat pulang? Nggak sempet kan balik Hmm. kemari bawa dia. Cuma target sebenarnya mau 5 tahunan, 4 tahun kumpul duit, buka usaha di Indonesia. Di restoran juga kira-kira? Enggak. Apa? Kan saya ada percetakan dulu. Oh 2000 ya? Tahun 2000. 2000. Dari cuci piring, datang cuci piring. Berat cuci piring. Ada teman saya kemarin juga Harun dia bilang, wih senyum pun tidak bisa. Nggak bisa senyum men. Saya itu kerja itu, restorannya termasuk restoran rame. Valentine bisa bikin 15.000. Tahun 2000, 15.000 berapa banyak? Berapa mangkok yang pecah hari itu? Nggak ada yang pecah. Jago nggak ada. Serame begitu nggak ada yang Nggak pecah. ada. Nggak ada yang pecah. Dapat bonus bagus dong.
Ya lumayan lah. Tapi memang saya lihat awang kalau kerja saya tanggung jawab. Kalau saya orangnya kerja nggak ada hitung-hitungan. Maksudnya, oh ini bukan kerjaan gue, ini gue nggak mau, nggak ada. Gue kerja ya jiwa bos, bukannya mental pekerja. Kalau mental pekerja kan, pokoknya gue hari ini gue kerja, gue 10 jam, lu bayar gue, ya udah kerjaan gue itu. Kalau saya nggak ada. Dia nggak mau kerjaan yang lain juga. Kalau saya kerja sama orang, saya mikirin bosnya. Bosnya. Ya. Kalau dia sepi, dia pasti lay off saya. Ya. Terus saya mau kerja apa? Ya. Jadi tipenya Awan dia begini. Selama saya bisa melakukan meskipun bukan pekerjaan saya, I'll do it gitu. Iya, karena saya percaya suatu saat berguna. Yes. Berguna. Kayak dulu saya kerjakan. Saya bukannya sushi chef. Tapi semua saus dikasih ke saya coba. So bikin. Terus 20 tahun kemudian saya buka restoran ada sushi. Resepnya kepake semua. Mana tahu kita? 20 tahun yang lalu. Ya kan? Iya. Coba kalau saat itu gue bilang, ngapain? Bukan tugas gue. Iya. Ngapain gue mesti itu kan kerjain? Itu kan kerjaannya sushi chef. If you don't wanna do more, you have no right to ask more. Kan? Yang penting kalau kita mau jalanin ya jalanin aja. Enggak ya bilang aja sorry, gue nggak bisa. Iya. Jangan mutar sana mutar sini ya enggak? Iya. Nggak bisa. Kalau lu mau memang nyuruh gue, ya lu kasih gue ekstra. Kan gampang. Iya. Tapi lakukan dulu sesuatu dong, ya enggak? Dia pura-pura bodoh bilang karena saya tidak dikasih lebih, sehingga dia tidak mau melakukan lebih. Enggak naik dia. Begitu ada layoff dia yang pertama dikeluarkan. Iya, makanya kalau saya kerja itu nggak ada hitung-hitungan. Mau kerja sama siapa juga nggak ada hitung-hitungan. Makanya saya kalau kerja itu rata-rata disayang bos. Jarang bos yang nggak sayang, jarang. Nggak ada, hampir nggak ada. Semua sayang. Karena saya disuruh apa? Oke. Suruh apa? Oke. Gitu. Ada rencana ekspansi? Ekspansi sih ada, cuman masih belum lah. Tunggu dulu. Ngebuka restoran itu gampang banget. Gampang, iya. Bagaimana gampangnya? Mau buka berapa biji? Kasih saya bukain. Tapi ngejaganya, ngerawatnya siapa? Iya. Maintainnya gitu. Sekarang ini punya satu aja, saya aja yang ada di situ. Buat maintainnya susah. Gimana nggak ada saya di situ, ya kan? Iya. Ya berantakan lah pasti berantakan. Jadi fokus aja dulu ini. Fokus dulu satu, udah bikin duit, baru. Kan mau buka di Manhattan awalnya ya? Bukan Manhattan, kemarin itu sempat mau buka di Rockville, DC. Oh di DC. Ya. Tapi bagus nggak jadi sih. Sebelum buka kan 2019, 2020 COVID. Bagus nggak jadi. Kalau jadi ya nggak tahu lah, berantakan. Membuka bisnis kuliner ini, apa yang bisa dikasih suggestion kira-kira? Ya harus memang punya talenta, memang harus ada punya bisa masak. Jangan cuman asal bisa masak, baru bisa masak, oh gue mau buka restoran. Gitu. Buka restoran tuh nggak gampang. Saya aja di bisnis restoran ini udah lama. Tapi pas buka beda. Karena porsi kita beda. Dulu kan porsi kita karyawan. Terus kita buka, porsi kita bos. Udah lain, cara mikirnya udah lain. Kalau kita karyawan kan ya udah selesai pulang ya pulang. Kalau kita yang punya, kita harus mikirin besok mesti ngapain, terus karyawan mesti diapain, gitu kan. Gak segampang. Iya, of course. Ya, terus kedua harus ditekunin, apapun kerjaannya harus tekunin, gitu. Fokus aja, jangan pindah-pindah. Misalnya memang jago masaknya di sup, ya fokus di sup, gitu. Jangan mau diambil semua gitu. Iya, pelan-pelan. Step by step. Iya. Selama membuat Awang nih, what do you gain, what do you lose? Lose-nya sih nggak ada. Gain-nya ya sekarang makin bagus ya. Masih bagus. Masih bagus. Kalau masalah waktu, bagaimana manage-nya waktu sekarang ini? Sekarang waktu sih
sudah mulai lumayan. Saya kan libur 2 hari sekarang. Oh, sudah bisa Iya. media ya. Iya, makanya itu sebenarnya bisa dilepas. Bisa dilepas. Kalau seminggu 2 minggu masih bisa dilepas. Tapi nggak bakal lepas, Bang. Bisa, Awang nggak bisa. pasti bisa. Pasti bisa, saya garansi bisa. Oh ya. Pasti bisa. Sekarang belum ketemu orang yang tepat. Gitu. Kalau udah ketemu orang yang tepat, pasti bisa. Gitu. Kasih aja semuanya. Makanya banyak orang yang gagal di restoran itu open kitchen, open resep. Iya, iya, iya. Capek aja bisa bikin. Itu banyak yang gagal. Mah, how? Contoh saya, teman saya dulu buka restoran Jepang sama friends. Ya itu modelnya, kasih resep, siapa aja bisa bikin. Gitu. Tiap orang kan bikin beda-beda. Iya. 5 orang pasti 5 bikin beda-beda. Pasti beda rasanya. Ya. Iya kan? Cuman dikasih tahu resepnya, nggak tahu step-stepnya, pasti beda. Pasti beda. Harus nyari orang yang bener training, memang yang orang bisa masak, bukan asal-asalan. Iya. Bukan cuman yang memang kerja di restoran. Kan orang ada yang memang tukang masak, ada yang memang suka masak, beda. Kalau tukang masak ya dia masak sesuai dengan menunya. Chefnya udah kasih menunya itu, lu pakai ini nih, Itu ya aja udah. diikutin. Iya, tapi kalau orang yang suka masak, yang hobi masak, beda. Dia cari ya. Iya. Walaupun ditutup menu, suruh masak apa pasti bisa. Iya. Pasti bisa. Iron Chef, kayak Iron Chef. Ya kayak gitu lah. Kayak Master Chef. Master Chef kan? Kira-kira bisa menjadi Iya. Iron Chef, kayaknya bisa ya. Kenapa enggak coba-coba, Bang? Karena kan persyaratannya itu kan biasa begitu. Ada restoran, maksudnya coba aja. Tapi tidak ada terasi di situ masalahnya. Bukan nggak berani coba. Belum ada waktunya. Belum ada waktu. Iya, nanti kalau udah ada pengganti, Iya. baru pikir ke sana. Ada lagi kira-kira yang bisa disampaikan sama teman untuk yang mau buka restoran atau yang buka restoran, kira mungkin ya, maksudnya di-share aja satu Yang buka restoran yang penting dananya cukup, ya kan. Terus harus tahu mau jual apa, gitu kan. Terus ya paling enggak harus bisa masak, harus ngerti masak. Ya. Nggak bisa ngandelin orang, gitu. Partnership, bagaimana partnership? Necessary atau Partnership sih sebenarnya option? penting. Cuman ya itu kadang kan nyari partner itu susah. Ya kalau bisa nyari partner ya jangan yang sama-sama bisa masak. Kenapa bisa begini? Pasti pecah. Harry sama saya nih. Ah, Harry kan tadi bilang master. iya. Saya nggak master. Saya bisa masak. Saya kepalanya. Ah, Saya lagi masak. Harry bilang, Wang, ini lu masak apaan? Ganti. Pakai ini, pakai ini. Bukan berantakan. Pokoknya kalau bisa nyari partner yang nggak bisa masak. Gitu. Istri Jadi bisa masak? istri masak ya bisa. Bisa. Ya masak biasa-biasa aja bisa. Oh. Partner itu penting sebenarnya. Penting. Nggak bisa. Kita nggak bisa handle sendiri. Nggak bisa. Gitu. Iya, iya. Mudah-mudahan Awang pokoknya maju terus. Amin. Maju sih pasti maju. Cuman belum tahu timingnya kan. Setiap orang punya timing kan. Iya. Itu rezeki. Iya, iya. Ya kan? Kalau rezeki udah Tuhan kasih nggak ada yang bisa tutup. Gitu kan? Iya, iya, iya. Yang penting konsisten, jual makanan harus konsisten, harus bener-bener jaga, gitu kan? Iya, iya. Mutunya jaga, kebersihannya jaga, gitu. Pokoknya konsisten juga. Konsisten, ya. iya. Tapi semuanya sih konsisten apapun ya. Karena saya dulu memang salah, Bang. Salahnya? Saya berpikir, saya bilang kalau rame ini saya mau kawin lagi kan. Nah, kalau Awang pernah terpikir begitu, bilang kapan rame ini? Enggak lah. Ah, jangan begitu, karena panggil, coba ada panggil Miss Awang, suruh masuk ke dalam coba. Nggak ada yang pengen kawin lagi. Enggak ya? Nggak ada. Oh, Yang ada di otak kapan buka lagi. Gitu. Bro Awang kan kalau saya bicarain kan kayak my brother, jadi saya dan semua orang tahu Awang itu suka bercanda, suka apa, jadi ini baru true boss ini yang begini. Ini Belum bos lah, masih kerja. Kalau namanya bos, nggak usah kerja. Datang cuma collect money. jangan selalu merendahkan. Bukan merendah. Apa, Peng? Kalau namanya masih kerja, itu bukan bos. Oh gitu. Itu bukan bos. Kalau kamu punya bisnis yang ngejalanin anak buah, tinggal collect money, itu baru namanya bos. Kalau situ masih kerja, itu bukan bos, karyawan, kan digaji. Kayak saya kan digaji. Iya. Bos dari mana? Mana ada bos digaji? Iya, 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 iya. Justru itu kunci. Iya. Jangan pernah nyematin diri sebagai bos.
nanti jadi males. Bener. Iya betul. Makanya saya nggak pernah orang panggil saya gitu, bos, saya nggak mau. Gitu. Biar karyawan saya mau panggil saya bos, saya nggak mau panggil nama. Bukan saya nggak mau jadi bos, mau jadi bos. Cuma jadi sombong nanti. Jadi lupa diri. Masa tua nggak ada lagi balik ke Indo nggak? Ada rencana balik. Hah? Ada rencana balik. Jadi mana aja kalau punya duit di mana sama. Iya. Ayo. Begitu ya. Iya, kalau punya duit di mana aja sama. Yang penting punya duit. Tapi tetap Indonesia biar bagaimana itu. Ya. Iyalah. Tetap ya. Iya tahu. Itu kan tanah lahir kita. Yes. Kita digedein di sana, masa bisa lupa? Iya iya. Misal kenapa nggak mau masuk ya? Siapa dulu yang pertama mulai menaksir dulu? Enggak bisa keluar dari kunci pintu. Itu mesti nanya. Hah? Mesti nanya. Nanya sama siapa? Sama yang sebelah. Oke, baik. Thank you for coming, bos. I really appreciate it karena waktunya sempit baru banyak janjinya tapi tetap diluangkan. Thank you, man. Janji-janji utang. Iya. Harus bayar. Oh iya, orang sukses begitu. Bukan orang sukses. Laki itu kan harus dipegang mulutnya. Nah, itu ini kadang-kadangnya ini dia cuma carmuk karena kan ada di sana. Iya, sih. Coba kalau tidak ada di sini. Gak ada cerita. Oh, iya. Dulu gua 2 tahun di sini gak kenapa-kenapa. Oh iya. Oh, dia bilang kan. Lebih duluan di sini daripada dia. Gak ada yang mau sama gua. Siapa yang mau? Hah? Siapa yang mau sama gua? Cuman dia doang yang mau. Banyak duit kok. Bener, gak ada yang mau. Siapa yang mau? Kita tapi seandainya ada mau. Ya gua juga gak mau. Well, Bos Awang, thank you. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa di-share dalam hal berbisnis, Yes, dalam hal mengelola diri, dalam hal hati, menjaga hati, kesetiaan, dan pokoknya semua kayak gado-gado. Gitu itu. Thank you, Bos. Sama-sama. Turajan cirialeku sing teruli hatiku ya bau rewe matana ogi urun tupi usapa Indo amo malepiku aja tak peturen marilah uriku wangi na tebu